Happy morning good people. Selamat datang di Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jalata. Di hari Jumat ini, sesuai kejadian masa lalu, kita mau cerita soal meningkatkan kewaspadaan. Nah, yang terakhir saya posting, mungkin video ini diposting nanti minggu depan. Jadi yang saya posting itu nanti adanya di minggu lalu. Jadi Jumat kemarin itu ya ada kejadian tidak menyenangkan gitu kan. Makanya mari kita mengingat sedikit. Nah, di postingan minggu lalu melalui Wayang Cengkerama, saya bercerita soal kartu kredit yang telah tiada. Nah, itu ceritanya Jumat itu pokoknya saya wanti-wanti banget buat siapapun di dunia ini mungkin. Itu jangan sampai kalian terima telepon kah, WA kah, SMS apapun bentuknya, kalau nggak kenal itu jangan sampai ditanggepin udah. Terutamanya itu ya. Misalpun dia ngeyel banget, udah diemin aja. Atau kalau mau iseng ya dites dulu bener nggak informasinya gitu. Kalau saya sih udah nggak ya, sesuai pengalaman aja gitu. Nah, jadi Jumat itu adalah hari keramat karena untuk tipu-tipu perbankan, finansial dan sebagainya, mereka memanfaatkan hari Jumat supaya nasabah itu nggak bisa apa-apa di hari Sabtu. Nah, apalagi kalau kalian terima teleponnya itu malam-malam, jangan sampai, udah bahaya itu udah. Nah, yang perlu diperhatikan, apabila pihak bank memberi pilihan untuk bahwa nomor pribadi kita itu, nomor nasabah itu tidak perlu dihubungi untuk urusan penawaran pihak ketiga kayak pokoknya kalau bukan kita yang ngubungin, mereka nggak akan ngubungin gitulah, intinya gitu. Kalau ada fitur itu, kalau ada pilihan itu, ambil aja, aktifkan saja. Terus ya kalau mau kalau mau disebutkan pun ya semuanya sesuai sama yang diwanti-wanti pihak bank. Jadi jangan pernah kasih user ID kah, email kah, password, PIN, apalagi itu nomor dibalik kartu kredit, ATM, apapun itu. Nah, kemarin itu ya itulah, entah karena apa, pokoknya kayaknya kita lalai banget gitu kan. Password dikasih, bayangin, password dikasih, terus nomor di belakang kartu kredit dikasih. Ya udah, akhirnya limit kartu kredit yang 6 juta itu kepake 4,99 sekian. Dibulatkan saja jadi 5 juta itu kartu kreditnya. Terus karena saya ya nggak ada yang perlu diceritain lagi, yang penting seterpercayanya suara di balik telepon itu nggak usah percaya. Jadi saya ceritain aftermath-nya aja. Jadi setelah kejadian itu mesti ngapain aja.
Setelah kejadian, jam berapapun, kalau malam sih ya apa boleh buat, harus telepon hotline premium kan, yang berbayar itu, hotline khusus bank masing-masing. Tuh telepon nanti ya pasti diarahkan harus ngapain aja. Habis gitu hari Senin ke bank, lakukan pergantian pergantian rekening, pengalihan rekening lah, pengalihan rekening. Oh bentar, sebelumnya kan harus diblokir dulu semuanya tuh. Blokir rekening kah, blokir kartu kredit, ATM, semuanya blokir aja udah. Resminya ke bank itu kan, ke bank kita minta aja, karena kemarin yang kena kartu kredit sama bodohnya itu M-Banking juga, jadi yaitu kita minta ganti pengalihan rekening, lalu ganti kartu ATM. Lalu karena kartu kredit udah diblokir, ya udah nggak diapa-apain. Tapi ya itu walaupun sudah diblokir, tapi udah sempat kepake sama orangnya, langsung aja tuh kena 5 juta ya kan. Nah karena statusnya udah terpakai tapi kemudian terblokir, jadi ya akhirnya kita harus bayar dong. Soalnya dipakainya itu di pihak ketiga, di Lazada sama Tokopedia kalau nggak salah ingat. Jadi di situ kita beresin setelah ganti pengajuan pengalihan rekening, kita bayar itu tagihan kartu kredit, kita lunasin dulu. Habis itu bentar, kita isi bensin dulu ya. Tadi sampai mana? Udah bayar tagihan kartu kredit ya. Oke, dilunasin. Karena kalau nggak dilunasin kan takutnya ya itu kan pihak ketiga ya. Terus kalau nggak dibayar, ya itu pasti ada tukang tagihnya. Ya daripada repot ribet gitu ya udahlah. Terus apa lagi ya? Oh iya, ganti email. Jadi kemarin itu kalau nggak Sabtunya, kalau nggak salah, lupa, pokoknya setelah itu semua email yang bersangkutan sama perbankan itu langsung saya ganti. Terus emailnya yang lama saya hapus. Makanya kita harus ngurus ke semua bank kan, yang ada hubungannya sama email itu. Dan yang paling terakhir saya lakuin sih itu ganti nomor. Awalnya mikir nggak usah diganti dulu kan, soalnya buat kosan juga gitu kan. Sampai akhirnya pas di bank itu hari Senin tuh ada SMS pemberitahuan lupa password masuk ke mobile banking. Nah, jadi dari situ langsung setelah kita beli nomor baru kan, beli nomor baru, aktivasi, langsung dipasang di bank, udah selesai. Ini yang agak lama ya karena pengalihan rekening ya, bukan cuma ganti rekening. Soalnya di rekening kemarin ada isinya, bukan ada buntutnya, jadi agak lama. Ya sekali lagi, di hari Jumat ini kita selalu tambahkan kewaspadaan diri bahwa tidak semua telepon dan pesan itu wajib dibalas, kecuali telepon penting, si bos kek, pasangan kek, keluarga. Kalau nggak kenal, cuekin aja.
Atau kalau mau iseng atau punya waktu ya tanggepin, siapa tahu beneran darurat atau apa gitu kan. Tapi ya itu di recheck dulu kebenarannya. Oke. Ih, dasar. Tadi rencana mau isi angin loh, mau pulang balik. Ya udahlah, malas gue balik lagi. Sini ada buka nggak ya? Ntar. Tadi tuh rencananya isi bensin sama isi angin. Nah, saya tadi di jalan lihat SPBU plat merah, tukang anginnya udah standby. Rencana baliknya ke situ masuk memori saya balik lewat sini. Ya udahlah. Nanti di depan sini ada juga SPBU, siapa tahu ada tukang anginnya. Lupa saya, Bu. Sebenarnya satu sih yang paling urgent, yang paling darurat, yang harus segera di stok itu. Kalau buat saya yang well prepared, lebih tenang kayak gitu maksudnya. Oli. Di gudang olinya udah 0. Udah kepake semua. Nah, ini tadi lihat grup WA Burkman. Karena sudah ada yang pernah bongkar mesin buat lihat-lihat gitu kan, katanya disarankan oleh mekanik oli buat Burkman itu yang kental aja sekalian, yang 1550 atau 2050 suka-suka. Tapi kalau mau standar juga nggak apa-apa, silakan sih. Nah, jadi di situ tadi saya jadinya iseng search olian. Nah, berhubung oli bardal buat si Janu kayaknya udah habis masa murahnya. Di official 1 liter aja hampir 200 kata dia, lupa, pokoknya 100 lebih lah. Nah, jadi saya harus mengganti kembali oli yang saya pakai buat si Janu, mungkin balik lagi ke Castrol lagi. Sementara si Burkman saya mau coba yang kental itu 2050. Terus saya cari tadi kayaknya Etnok dah, Etnok Bronze. Ada sih pilihan bardal, tapi gak tahu kenapa saya lebih stuck ke Etnoknya. Ya udah, jadi saya pilih Etnoknya aja. Secara budget jatuhnya kayaknya lebih mahal dua yang sekarang, karena dulu kan belinya itu PTT curahnya. Nah, saya ini beli botolan semua, jadinya agak mahal.